Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Hai teman-teman sekalian, yuk mari kita lanjutkan pembelajaran tentang les adjectifs, khususnya plasmonnya atau penempatannya. Yang ini adalah video 4D, bahasan tentang penempatan adjektif yang ini di belakang nih, di belakang kata bendanya, derrière le nom. Oke, kita lanjutkan nih serial yang ini nih. Juga ditaruh di belakang kata bendanya atau juga derrière le nom kalau adjektifnya itu adalah adjektif yang berasal dari kata benda, adjektif dari nom. Ada loh, ya. Yaitu contohnya dari kata nation. Ini bacanya bukan nation tapi nation. Seperti bahasa Inggris kan bukan nation tapi nation kan gitu. Nation. Nah, menjadi ada adjektifnya itu namanya nasional dalam bentuk maskulan. Kemudian feminannya nasional. Ada tambahan e-nya. Adjektif seperti ini di bahasa Indonesia juga ada. Ya. Teman-teman sadar nggak? Nih, berani, keberanian, takut, ketakutan gitu. Jadi ini adjektifnya takut, kata bendanya adalah ketakutan. Adjektifnya berani, maka kata bendanya keberanian. Tuh. Adjektifnya bijaksana, maka kebijaksanaan. Gitu. Oke, ngerti kan? Nah, ini contohnya nih, kita pakai yang maskulan dulu. Ini adalah sebuah debat nasional. Ini adalah sebuah debat nasional. This is a national debate kalau di bahasa Inggrisnya. Setang atau boleh juga seang ya. Setang débat, T-nya tidak dibunyikan, E-nya aksen aigu, sate, tempe. Setang débat nasional. Nah, sekarang yang feminangnya ini adalah sebuah opini nasional. Jadi opini nasional itu adalah opini seluruh negeri gitu, seantero negeri ya. C'est une opinion atau disambung juga bagus lagi. C'est une opinion, c'est une opinion, c'est une opinion. Nanti jelasnya kapan bacaan itu disambung saya buatkan video itu sendiri ya. Tapi ini dipandu biar simple dulu. C'est une opinion nationale. Dari segi pelafalan kita melafalkannya sedikit lebih panjang karena ada e-nya. Ini nasional, ini nasional, sedikit lebih panjang. Walaupun kalau orang natif atau penutur asli ataupun orang yang sudah lancar bicara bahasa Prancisnya, sudah cus banget, itu tidak lagi kedengaran banget panjang pendeknya ini karena ngomongnya cepat. Sama seperti halnya kita, nggak lagi karena tapi karena. Itu. Nggak lagi seperti tapi udah seperti, tepat begitu ya. Setang débat nasional sesuai kata bendanya maskulan, maka kita pakai bentuknya juga adjektifnya yang maskulan. Opinion itu feminang, tahu dari mana? Biasanya yang akhiran ion itu feminang ya. Selain yang kata benda berakhiran e, yang ion ini juga feminang, maka ini kita pakai yang feminang juga. Gimana, jelas? Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar apa pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lainnya, ke bagian yang lainnya. Oke? Nah, teman-teman sekalian, ini juga ditaruh di belakang kata bendanya untuk adjektif yang lebih dari 3 suku kata. Lebih dari 3 suku kata itu artinya panjang ya. Contohnya adalah adjektif extraordinaire atau bahasa Inggrisnya extraordinary. Bahasa Indonesianya adalah luar biasa. Dan juga adjektif misalnya magnifique. Ini adalah magnifique di bahasa Inggris atau amat indah gitu ya. Memukau banget gitu. Oke. Contohnya adalah tahu ya, ini mirip dengan bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah progres yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang begitu indah, yang menakjubkan gitu. Seang atau setang disambung, setang progrès.
progrès. Aksen grave, turun. Tadi kalau yang sate tempe kan aksen aigu, naik, ini turun. C'est un progrès. Ya. C'est un progrès, S-nya tidak dibaca. Jadi jangan baca progress, tapi progrès. C'est un progrès extraordinaire. Kombinasi AI, E. Ya. Extraordinaire. Tuh, ada 5 suku kata. Tuh, jadi ditaruhnya juga di belakang karena dia lebih dari 3 suku kata. C'est un progrès extraordinaire. Yang ini, c'est une victoire. Victory adalah victoire feminin karena akhirannya e tuh. C'est une victoire magnifique. Ini juga lebih dari 3. Magnifique. Tuh, magnifique. Jadi sesuai kata bendanya maskulan, adjektifnya juga ini loh, tapi iya ini berakhiran e. Jadi adjektif yang maskulannya berakhiran e itu artinya nanti kalau mau dipakai di sini, c'est une victoire extraordinaire juga cocok karena dia sudah sudah memenuhi syarat untuk jadi feminin. Begitupun juga si magnifique kalau mau ditaruh di sini ya bisa saja gitu karena memang kebetulan adjektif yang maskulan singularnya sudah berakhiran berarti femininnya tidak perlu kita rubah. Ini bahasannya untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Suka dengan video ini, tentunya kasih like-nya dong ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mendapat pemberitahuan tiap kali ada video baru. Masih banyak bahasan yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Jadi, kalau teman-teman serius pengen belajar bahasa Prancis ini, ada Oprah Prancis, teman-teman bisa tonton terus. Ada banyak bahasannya, tidak hanya soal teori, nanti kapan-kapan kita juga bisa membahas hal-hal yang lainnya. Tetap semangat ya, sampai ketemu di video berikutnya. À bientôt.